Kita pasti akan sering banget ketemu mobil bak yang biasanya suka ngangkut cabe dari pengepul ke pasar. Kemudian selain cabe, mobil bak ini biasanya juga akan mengangkut barang lainnya. Misalnya kulit daun pisang, ayam, daging, dan lain sebagainya. Intinya pasar tradisional akan mendapatkan suplainya berkat mobil satu ini. Mobil apa itu? Ya, itu adalah Mitsubishi L300 atau Colt L300. L300 dilahirkan oleh Mitsubishi pada tahun 1981 dan saat pertama kali dikeluarkan, mesin yang ditawarkan oleh Mitsubishi untuk mobil ini hanya satu, yaitu 1,4 liter dengan jenis bahan bakar bensin. Namun, pada tahun 1984 oleh Mitsubishi, mesinnya dirubah kembali, yang mana mobil L300 langsung menggunakan mesin 1,6 liter yang berkode 4G32 dan mobil ini memiliki transmisi 5 percepatan. Dan mesin ini di mobil ini bisa mengeluarkan tenaga sampai 72 PS di 5000 rpm dan torsi maksimal di 127 Nm di 3000 rpm. Kemudian, karena mobil ini cukup banyak peminatnya, akhirnya di tahun yang sama Mitsubishi mengembangkan sayapnya lagi di mobil ini dengan mengeluarkan versi dieselnya. Dan mesin diesel yang digunakan di mobil ini cukup besar sebenarnya, yang mana sama Mitsubishi mobil ini ditempelin mesin diesel 2,3 liter. Namun ya belum turbo pastinya. Tapi ya walaupun begitu, mobil L300 yang menggunakan diesel ini memiliki torsi yang lebih besar daripada yang menggunakan bensin, yaitu di 137 Nm pada 2000 rpm. Tapi ya sayangnya tenaganya lebih kecil di 65 fps di 4200 rpm. Ya namanya diesel kan ya, tanpa turbo lagi. Ya udah lebih lelet daripada mobil bensin, dan itu udah pasti. Namun Mitsubishi nggak berpuas diri sampai mobil dieselnya, yang mana 4 tahun kemudian Mitsubishi memasangkan mesin diesel yang lebih besar di mobil ini, yaitu mesin 2,5 liter yang memiliki kode 4D56 dengan spesifikasi bor 91,1 mm dan stroke di 95 mm. Dengan demikian, L300 dengan mesin diesel ini dapat mengeluarkan tenaga di 74 PS di 4200 rpm dan torsi maksimal di 142 Nm pada 2500 rpm. Udah cukup banget kan untuk bawa ayam 20 kotak box oren lebih. Dan dengan keluarnya varian ini, pengusaha yang membutuhkan mobil ini langsung berbondong-bondong beli yang versi dieselnya. Dengan demikian, versi bensin jadi kurang laku dan kemudian disuntik mati sama Mitsubishi pada tahun 2000 untuk versi bensinnya. Dan itulah versi L300 yang paling bertahan sampai saat ini. Yang bikin mobil ini menarik adalah Mitsubishi nggak pernah merubah desain mobil ini secara masif, dan Mitsubishi tetap mempertahankan keaslian desainnya dengan mempertahankan lampu kotaknya dan gaya uniknya. Dalam sejarahnya, Mitsubishi L300 model terakhir ditawarkan dalam 4 varian, yaitu pickup standar, pickup flat deck, bus chassis, dan cab chassis. Secara dimensi, L300 varian pickup memiliki panjang di 4170 mm, lebar di 1700 mm, dan tinggi di 1845 mm. Jarak antara rodanya di 2200 mm dengan ground clearance di 200 mm. Spesifikasi itu menjadikan L300 cocok untuk menghadapi berbagai medan. Karena sebagai angkutan komersial, ground clearance yang tinggi sangat diperlukan, lantaran kondisi jalan yang dilewati beragam, dan mobil ini memang berfungsi untuk mengangkut barang yang sangat banyak. Kemudian untuk varian bis, sasisnya memiliki panjang di 4195 mm, lebarnya di 1695 mm, dan tingginya di 1820 mm. Sedangkan untuk cabnya memiliki sasis yang dimensinya sedikit berbeda dengan bus sasis. Panjangnya di 5150 mm, lebarnya di 1700 mm, dan tingginya di 1805 mm. Baik sumbu roda dan ground clearance yang sama dengan varian pickup. Ya, ini berguna untuk menunjang kenyamanan berkendara dengan jarak perjalanan yang cukup jauh. Dan Mitsubishi membekali tangki bahan bakarnya berkapasitas 47 liter. Mobil ini ya cukup oke digunakan walaupun memiliki beban yang berat, karena mobil ini menggunakan suspensi double wishbone dan coil spring di bagian depan, dan belakangnya menggunakan semi-elliptic leaf spring. Intinya ini mobil udah jadi legend banget. Kemudian akhirnya pada tahun 2022, Mitsubishi memberanikan diri untuk mengeluarkan versi terbaru dari L300, yang mana L300 yang baru menggunakan mesin baru berstandar Euro 4 yang berkapasitas 2268 cc dengan kode mesin 4N14. Mesin ini adalah mesin DOHC 4 silinder inline direct injection intercooler common rail turbocharger. Walaupun di atas kertas mobil ini memiliki kapasitas yang lebih kecil, namun tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar, yaitu di 99,25 PS pada 3500 rpm dan torsi di 200 Nm pada 1000 sampai 3500 rpm.
yang berarti mobil ini memiliki akselerasi yang lebih baik dan suara mesin yang lebih senyap. Intinya ya, walaupun tampang sekilas masih mirip dengan versi originalnya, mobil ini sudah jauh lebih modern di bagian mesin dan pendukungnya. Namun nih uniknya nih, walaupun tujuan mobil ini dipasarkan memang untuk pengusaha yang membutuhkan mobil pickup, kasarnya ya buat tukang cabe, tukang daun pisang dan lainnya, karena memang kebutuhan utamanya di sana. Tapi saat ini banyak modifikator mobil yang membuat mobil L300 menjadi bahan utama untuk modifikasi. Kita ambil contoh di YouTube pengepul mobil. Di video tersebut kita diperlihatkan mobil yang dimodifikasi ekstrim dengan tampilan ekstrim namun tetap elegan. Sekilas kalau kita melihat mobil tersebut, kemungkinan besar kita akan berpikir itu adalah mobil Amerika. Namun sayangnya itu bukan mobil Amerika, melainkan hasil modifikasi yang memiliki base Mitsubishi L300. Dengan modifikasi yang apik, L300 bisa berubah menjadi mobil ganteng. Kemudian selain mobil tersebut, ada banyak juga mobil L300 yang dimodifikasi. Kita ambil contoh lainnya dari channel YouTube Johnny Audio TV. Di channel tersebut kita diperlihatkan mobil L300 paling ganteng yang pernah kita lihat. Siapa yang akan menyangka mobil L300 yang notabene mobil tukang cabe bisa seganteng itu? Untuk modifikasi yang ditampilkan di channel Johnny Audio TV masih mempertahankan bentuk asli dari mobil L300 itu sendiri. Dan hasilnya ganteng banget sih. Pakai sunroof lagi. Ini mah udah kayak di luar Nurul modifikasinya. Boleh. Kemudian kalau mau yang bikin geleng-geleng kepala lagi, kita bisa melihat hasil modifikasi yang diperlihatkan di channel Yumos Garage. Di channel tersebut mereka merubah L300 jadi snail camper. Jujur, saya mau mobil tersebut. Mobil ini begitu indah dipandang dan sangat fungsional. Dan yang pasti bertenaga juga mesinnya. Intinya mobil L300 bisa dijadiin apaan aja. Pertanyaannya, kenapa L300 saat ini menjadi mobil favorit modifikator? Sebenarnya ada beberapa faktor nih. Yang pertama dari sejarah modifikasi itu sendiri. Yang kita tahu mobil ini awalnya mobil pengusaha cabai, daun pisang, ayam dan lainnya. Dan untuk menambah keunikan mobil-mobil tersebut, biasanya driver atau pemilik mobil tersebut akan memodifikasi dengan gaya mereka. Yang mana biasanya gaya mereka tidak bisa diterima semua orang. Karena biasanya ya gaya modifikasinya begini, begini dan begini. Bukan selera semua orang kan? Dan akhirnya karena banyak modifikasi yang modelnya begitu, banyak modifikator yang mencoba untuk membuat mobil ini dimodifikasi agar lebih menarik. Mulai dari yang ekstrim, simple, elegan, bahkan fungsional. Kemudian dengan hasil yang cukup bagus dengan modifikasi tersebut, akhirnya banyak juga yang pengen ikutan untuk memodifikasi L300 lebih proper. Kemudian faktor yang kedua, mobil L300 mudah untuk dimodifikasi. Kemudahan mobil ini untuk dimodifikasi sesuai dengan gaya apapun yang dia mau, ini tentu saja menjadi daya tarik lebih untuk mobil ini. Ditambah basicnya ini adalah mobil pick up atau mobil bak, yang berarti mau dijadiin modif pick up bisa, mau ditambahin ruang juga bisa, mau dijadiin sleeper bisa, mau dimodif ekstrim juga bisa. Intinya ini mobil serba bisa. Jadi lebih leluasa untuk memodif mobil ini. Dan ini berbeda banget dengan modifikasi mobil SUV atau sedan. Kalau modif mobil SUV atau sedan, biasanya ada pattern yang sudah ada. Jadi modifikasinya nggak bakalan jauh-jauh dari pattern yang ada. Dan biasanya kalau mobil sedan atau SUV dimodifikasi ekstrim seperti L300, biasanya akan menjadi kelihatan aneh dan nggak reliable. Tapi ya baik lagi sih, namanya modifikasi selera masing-masing. Namun L300 ini memang layak banget untuk dijadiin mobil modifikasi jika kalian suka dengan modifikasi ekstrim. Kemudian selain di dunia modifikasi eksterior, L300 juga sudah menambah ke dunia drag race. Yang kita tahu nih ya, biasanya pengguna mobil ini akan ugal-ugalan. Secara kan mereka ngejar target harus sampai pasar jam berapa. Dengan demikian, mobil ini juga terkenal menjadi raja ugal-ugalan juga. Dan oleh pihak-pihak tertentu yang suka dengan mobil ini, mobil L300 sekarang dijadiin mobil drag race karena mengingat mobil ini ya ugal-ugalan. Emang sih masih belum banyak yang memodifikasi secara khusus untuk drag. Namun mengingat tren diesel yang lagi naik daun, maka bukan hal mustahil dalam waktu dekat kita bakal ngelihat L300 menjadi monster balap drag yang bisa ngeluarin bunyi. Ya kita tunggu aja ya. Bagaimana nih menurut kalian? Kalian suka nggak sama L300 ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.